Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Enu Najib dengan NIM C2C023138 dari kelas D. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UTS Cloud Computing saya, yaitu perancangan infrastruktur Smart Attend untuk sebuah sistem absensi cerdas berbasis face recognition. Kita masuk bagian pertama, yaitu pendahuluan. Di sini kita akan mulai mengenal apa itu Smart Attend, apa aplikasinya, apa fungsi, dan target penggunanya. Smart Attend adalah aplikasi absensi berbasis face recognition yang dirancang untuk lingkungan kampus. Fitur utamanya meliputi absensi via kamera HP atau laptop, deteksi wajah menggunakan model CNN, dashboard monitoring dosen, manajemen jadwal dan data, dan riwayat kehadiran dan laporan otomatis. Untuk tech stack-nya itu ada dari back-end itu ada Fast API, Python, front end-nya pakai React.js dan PWA, database-nya pakai PostgreSQL plus Redis, dan AI modelnya pakai CNN Face Recognition. Target penggunanya ada sekitar 2000 mahasiswa plus 150 dosen dan 10 admin. Jadi total semuanya adalah 2160 pengguna. Untuk bagian kedua yaitu analisis kebutuhan. Kita akan mengetahui estimasi user, jenis aplikasi, dan beban sistem Smart Attend. Dari total 2160 user yang terdaftar, kita estimasikan sekitar 650 peak concurrent user pada jadwal yang sama, pada waktu yang sama, antara pukul 6.45 sampai jam 9 saat absensi berlangsung massal. Untuk request rate-nya itu di jam itu bisa mencapai 500 request per menit. Jadi sistem harus siap menangani beban tinggi dalam waktu yang singkat. Target minimal uptime-nya itu 99,5%. Artinya downtime-nya harus dibatasi. Komponen yang paling berat secara komputasi ada dua, yaitu face recognition inference, itu cukup tinggi, butuh CPU besar juga. Yang kedua ada database query yang sangat tinggi di jam sibuk. Untuk foto wajah kita estimasikan sekitar 4 GB storage dengan asumsi 2 MB per menit per user. Di bagian 3 kita akan mengenal desain infrastruktur cloud. Apa itu arsitektur DigitalOcean yang termasuk load balance, API, database, dan storage. Alurnya dimulai dari internet atau user, masuk ke load balance, lalu didistribusikan ke dua API server yang masing-masing berkapasitas 2 vCPU dan 4 GB RAM. API server kemudian memanggil face recognition worker, 2 instance berkapasitas lebih besar untuk proses inferensi CNN. Data tersimpan di PostgreSQL Managed Database. Untuk chat-nya di-handle sama Redis, dan foto wajah disimpan di object storage. Ini adalah detail spesifikasi dan harga setiap komponen. Yang pertama ada load balance. DigitalOcean itu sekitar $12 per bulan. Dua API server dengan kapasitas 2 vCPU
4 GB RAM dan 80 GB SSD itu memakan biaya $48 dengan masing-masing $24 per API. Untuk yang ketiga adalah Face Recognition Worker dengan spesifikasi 4 CPU, 8 GB RAM dan 160 GB SSD dengan memakan biaya $48 per Face Recognition Worker. Yang keempat ada Manage PostgreSQL dengan memakan biaya $50 per bulan. Yang kelima ada Manage Redis 1 GB RAM dengan makan biaya $15. Yang terakhir ada Object Storage 25 GB plus CDN memakan biaya $5 per bulan. Kita masuk bagian yang keempat, yaitu perhitungan biaya. Di sini kita akan simulasikan 5 atau 10 atau 20 user untuk di pricing di DigitalOcean. Saya membuat 3 skenario biaya sesuai skala pengguna. Yang pertama, skenario A untuk 5 user itu tahap proof of concept, baru tahap pembuktian, yaitu komponennya cukup untuk satu droplet, satu PostgreSQL dan object storage. Biayanya hanya $32 per bulan. Skenario B untuk 10 user, tahap beta testing, sudah dipisah antara IPS server dan Face Recognition Worker ditambah Manage Redis, jadi totalnya 118 per bulan. Untuk skenario C untuk 20 user, production awal, infrastruktur lengkap dengan load balance, 2 API, 2 worker, PostgreSQL, Redis, dan storage lebih besar. Biayanya memakan sekitar $296 per bulan. Ini adalah ringkasan perbandingan biaya ketiga skenario secara visual. Terlihat jelas bahwa cost efisiensi tertinggi ada di skenario A untuk 5 user dengan cost efisiensi $32 per bulan yang sangat cocok untuk fase awal pengembangan. Scaling dilakukan secara bertahap, bukan langsung loncat ke infrastruktur yang lebih besar. Untuk bagian 5, yaitu yang terakhir juga analisis dan keputusan. Kita akan mengetahui solusi paling efisien, kapan harus di-upgrade, dan strategi scaling yang efisien. Strategi scaling Smart Attain dibagi menjadi 4 fase sesuai pertumbuhan pengguna. Fase yang pertama itu skenario A, yaitu untuk single server all in one, cukup untuk memakan biaya $32 per bulan. Fase 2 itu 200 sampai 1000 user, pisah API dan worker, tambah manage DB, naik ke $118 per bulan. Fase 3 1000 sampai 5000 user, load balance aktif, multi instant dengan auto scaling, sekitar $296 per bulan. Fase yang terakhir di atas 5000 user, beralih ke Kubernetes Docs dengan orkestrasi penuh dan CI atau CDI pipeline. Pertanyaannya, kapan harus scaling? Jawabannya ada di trigger matrix ini. Scaling tidak boleh berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan data nyata. Contoh, jika CPU usage di atas 90% selama 3 menit, tambah instant secara horizontal. Jika response time melebihi 2 detik, perlu menambahkan API server. Jika database connection melebihi 80%,
upgrade database secara vertikal. Sebaliknya, jika beban turun, infrastruktur bisa di-scale down untuk hemat biaya. Sebagai penutup, ada 4 poin utama perancangan ini. Yang pertama adalah DigitalOcean dipilih karena pricing yang transparan, UI ramah, dan managed service lengkap. Yang kedua, kita mulai skenario A yang hemat biaya, lalu scale secara bertahap. Yang ketiga, scaling dipicu oleh matriks konkret, bukan asumsi. Ini mencegah over provisioning yang membuang anggaran. Keempat, roadmap 4 fase memberikan jalur yang jelas dari proof of concept hingga Kubernetes, memastikan sistem siap berkembang kapanpun dibutuhkan. Demikian presentasi saya mengenai perancangan infrastruktur cloud Smart Athena. Terima kasih.